wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini belajar kembali. Banyak yang izin hari ini ya? Iya, ada yang sakit, ada yang safar ya. Akhir liburan ya memang untuk anak-anak ada yang ada pesanan. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, Arabiyah Baina Yadaik ya. Kita sudah masuk di bab ketiga Al-Wahda As-Salisa, As-Sakan. Terakhir sampai halaman 66 yang belum kita bahas ya. Kemudian mulakhos tarokib juga ada 3 kolom ya yang belum kita bahas ya. 6 itu belum kita bahas karena kita mau membahasnya setelah kita mempelajari mufrad, musanna dan jama'. Kemudian mulakhos tarokib juga masih ada 3 kolom ya, 3 jadwal yang belum kita pelajari. Baik, nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita bahas dulu mulakhos tarokibnya ya, nanti baru kita kembali ke halaman 66. 66 ini juga yang belum kita bahas kan, hanya tadrib al-khamis saja ya, latihan kelima saja. Nah sebelumnya kita ke mulakhos tarokib dulu, kemarin masih kurang al-jadwal ar-rabi, al-jadwal as-sadis wa al-jadwal as-sabi', kolom 4, 6 dan 7 yang belum kita bahas ya. Jadi di pembahasan ini kita akan mengulang pelajaran yang di hari Selasa, yaitu pembahasan mufrad, musanna dan jama', pembagian isim. Yaitu isim ada yang dibagi menjadi mufrad tunggal, kemudian musanna menunjukkan jumlah 2, kemudian ada jama' menunjukkan jumlah 3 ke atas ya. Nah, di sini kita bahas dulu kolom ke 7 untuk pertanyaannya ya. Nanti baru kita masuk ke kolom ke-4. Al-jadwal as-sabi'. Al-jadwal as-sabi'. Iqra'i Bu Yani. Minal wara. Hisaqati. Al-jadwal as-sabi' kolom ke-7. Mana saja rotan? Di sini ada istifham menggunakan kam. Ini kolom ke-7 ya, jadwal as-sabi ada kam. Kam ini kita sebut dengan istifham, yaitu kata yang digunakan untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan dengan kam berarti menanyakan jumlah ya. Artinya berapa? Tapi kadang tidak menanyakan jumlah. Ya, kalau menanyakannya jumlah berarti kosakata yang kita tanyakan nanti kita rupakan dalam bentuk mufrad, bentuk tunggal. Kemudian kita nakirohkan, berarti nggak perlu kita kasih alif, lam. Kemudian nanti dia menjadi isim mansub, yaitu punya akhiran tanda nasab. Ya, tanda nasab itu diantaranya adalah fathah. Jadi kalau kita mau menggunakan kam artinya berapa, tapi pengertiannya kita mau menanyakan jumlahnya ada berapa, maka benda yang kita tanyakan, ini benda yang kita tanyakan, kita pakai bentuk mufrad, nakiroh dan mansub. Mufrad itu berarti jumlahnya 1 ya. Nakiroh itu berarti tidak menggunakan alif, lam. Mansub di antara tanda nasab adalah
fathah. Karena nggak pakai alif lam jadi fathah tain. Ya, benda yang ditanyakan. Ibu-ibu mau tanya tentang tadi apa? Ada sajadatan, ada berapa? Karpet. Sajadatan. Maka dirupakan bentuk tunggal sajadah. Ini menunjukkan jumlah 1. Dirupakan nakiro, nggak perlu kita kasih alif lam. Kemudian kita nasobkan karena tidak beralif lam maka fathah tain. Gitu ya. Kam sajadatan. Contoh lagi, kam sariron, ada berapa dipan? Sari, contoh ya, sariron. Contohnya, sarir menunjukkan jumlah 1 dan gak usah dikasih alif lam, kemudian dinasobkan. Ini kalau memang kita mau menanyakan kam dengan pengertian jumlah ada berapa, gitu ya. Ada berapa karpet, ada berapa tempat tidur gitu. Maka bendanya kita rupakan mufrad, nakiro, mansub. Gitu ya. Kemudian tadi ada fi sakoti. Kalau fi kategorinya harfu apa? Harfu jar. Kalau ada harfu jar, isim setelahnya menjadi isim majrur. Di sini karena as-saqqah beralif lam, maka harokatnya cukup dengan kasroh ya. Kalau nggak pakai alif lam berarti kasroh tainnya. Bisa koti. Poin yang perlu kita pahami betul, kalau harfu jar dan isim majrur ini kan insyaallah sudah paham ya. Yang perlu kita pahami betul adalah kalau kam kita maksudkan menanyakan jumlah ada berapa, maka bendanya kita rupakan mufrad, nakiro, mansub. Nanti nama istilahnya tamyiz. Nama istilahnya tamyiz. Tamyizun. Nama istilahnya ya. Kalau nggak hafal nama istilahnya nggak apa-apa. Yang penting mengingat, paham bentuknya kita tunggalkan, kita nakirohkan, dan kita mansubkan. Gitu ya. Jadi mau menanyakan apapun. Kam saburotan, kam maktaban, kam kolaman, kam masjidan, kam faslan, kam baitan. Gitu. Kam saburotan tadi ya. Gitu ya. Jadi kalau kita menanyakan jumlahnya ada berapa, maka kita rupakan seperti ini. Sekarang masing-masing latihan dulu ya, bertanya menggunakan kam, kemudian ditambahkan akhirannya bebas. Akhirannya bebas ya. Kam gurfatan fil baiti gitu. Bebas. Akhirannya bebas. Intinya kita fokus menggunakan bentuk tamyiz untuk menanyakan jumlah ada berapa ya. Hanya menanyakan saja, jawabannya belum. Karena jawabannya nanti saya jelaskan adat ma'dud dulu. Tamyizun. Zai. Ada kelihatan titiknya ya? Kelihatan. Kurang jelas, kurang besar. Tamyizun. Nama istilahnya. Boleh untuk semua, bebas. Jadi kalau kam itu kan menanyakan jumlah ada berapa, ya bebas. Apapun yang ditanyakan. Mau akil, ghair akil, muzakkar, muannas, intinya untuk semua gitu. Yang perlu diperhatikan bendanya tadi pakai bentuk apa? Kalau kita menanyakan jumlahnya ada berapa? Mufrad. Kemudian nakiro berarti nggak dikasih alif lam. Dia mansub berarti akhirannya punya tanda nasab. Di antara tanda nasab adalah fathah, gitu ya. Dan karena nggak beralif lam maka kita pakainya fathah tain. Itu kalau menanyakan jumlah. Yang belakangnya bebas ya, nggak harus bisa koti, ini hanya contoh. Ibu-ibu intinya bikin pertanyaan dengan kam, kemudian dengan bendanya bentuknya tunggal, nakiro, mansub. Akhirannya bebas. Mau ditambahkan apa silakan ya. Kita membuat dengan kam. Ayo dimulai dari Mbak Wiji, ibda'i Mbak Wiji. Kam
Kam kolaman fil hakibati. Kam kolaman fil hakibati, berapa pena yang ada di tas ya. Kam kolaman. Tunggalnya kan kolamun ya. Aslinya itu pakai domah marfu kolamun. Nah, di antara penyebab dia bisa berubah jadi fathah karena ada kam yang menunjukkan jumlah gitu ya. Jadi contoh tadi kam kolaman. Aslinya marfu dengan domah. Kosakata isim aslinya adalah marfu dengan domah. Di antara faktor penyebab kapan dia harus berubah jadi fathah mansub, yaitu kalau ada kam yang pengertiannya menanyakan jumlahnya ada berapa, gitu ya. Maka dia akan berubah dari marfu pakai domah menjadi mansub pakai fathah. Gitu. Jadi harokat perubahan bentuk akhir itu semua punya faktor penyebab. Di antara faktor penyebab isim jadi fathah kalau kita nanyain jumlah. Nah, silakan Baina. Kam saya rotan Sahih. Kam saya rotan fisyari. Sahih. Pak Dewi. Fil. Sahih. Kam arikatan fil baiti. Fil. Ada fil mat. Ada alif lamnya, kita kasih alif lam fil. Fur. Kamfur. Nan. Tadi kan maunya furnan ya. Kamfurnan. Fil. Ada fi harfu jar fil matba. Kan salah satu penyebab berubah jadi majrur kasro ada harfu jar tadi ya. Ayo kariri. Jadi nggak boleh matbahu karena didahului oleh fi harfu jar. Ya, ayo Putri. Kalau ada domirnya nggak boleh dikasih alif lam. Fi matbahiki. Jadi nggak boleh fil tapi fi matbahiki. Ayo sahih Bu Siti. Ayo kam. Kenapa sakotun? Ayo. Kenapa kok sakotun? Kan kalau benda yang ditanyakan jumlahnya ada berapa harus mansub, diantaranya pakai fathah, jadi pakai tanwin itu ya. Kam syakotan fil gurfati. Sahih ya. Jadi nggak boleh syakotun. Kenapa? Karena kita mau jadikan dia adalah benda yang ditanyakan jumlahnya pakai kam tadi. Jadi dia harus berubah dari marfu menjadi mansub. Dari syakotun menjadi syakotan. Ayo Bu Lis. Sahih fis. Kasih alif lam. Sahih. Kam samakan fis salajati. Sahih. Ayo Buluki. Kam. Sahih. Kam imaman fil masjidi. Baida.
Kam baitan fil di kawasan ini gitu ya, fil hayyi. Sahih. Kam baitan fil hayyi. Hayyi itu kan kawasan ya, daerah area ya. Bu Yani. Fil baiti. Kam jawalatan fil baiti. Sahih. Budina. Sahih. Kam masjidan fi hayyi sawajajar. Sahih. Bu Ana. Sahih. Kam tufahan fi salajati. Sahih. Kan ada fi, ada harfu jar. Sahih. Fi salajati. Alif lam samsiyah ya, jadi kita bacanya fit. Anin. Sahih. Kam kitaban fil maktabati. Bu Alimah. Fil baiti. Sahih. Kam sayyaratan fil baiti. Mbak Firda. Kam maktaban fil fasli. Sahih. Sahih. Kam mudatrisan fil madrasati. Sahih. Wiji. Kam tabibatan. Sahih. Fil mustasfa. Bisa dipahami? Fahim tunna? Penggunaan kam. Kalau menanyakan jumlah, berarti bendanya kita 1 mufrad, 2 nakiro, berarti nggak boleh pakai alif lam, 3 mansub, berarti bentuk akhirannya nasab. Di antara tanda nasab adalah fathah. Ya, akhirannya jadi harus pakai fathah, dan karena nggak pakai alif lam jadi fathah tain. Nanti di istilah nahwu fathah tain itu sama Bu ya. Kalau di istilah kita ngaji tajwid memang fathah tain, tapi kalau di istilah nahwu nanti fathah itu ya 2 itu, fathah dan fathah tain, domah ya, domah dan domah tain, istilahnya sama gitu ya. Cuma nanti kalau nggak pakai alif lam ya kita kasihnya 2 tanwin. Kalau pakai alif lam berarti cukup 1 gitu ya istilahnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu. Tadi kan menanyakan jumlah. Namanya menanyakan jumlah kan jawabannya otomatis bervariasi, tergantung jumlahnya ada berapa. Nah, ini harus disesuaikan dengan angka. Nah, angka itu harus menyesuaikan dengan benda. Jadi kita akan ke adat dan ma'dud ya. Dulu pernah ya kita mencatat adat ma'dud ya, 1 sampai 10 awal-awal itu ya. Ya. Sebentar. Nanti dulu. Nah, Ibu-ibu, ketika kita menanyakan jumlah benda ada berapa, jawabannya kan bervariasi antara 1 dan seterusnya. Kemudian benda yang kita tanyakan bentuknya antara 2. Kalau ditinjau dari jenis, bisa jadi mu'annas, sajadatan, ada tamar butoh, bisa jadi mudzakkar, sariron, gitu. Nah, menjawabnya ini, kalau kita tambahkan dengan jumlah angka ada berapa, maka kita harus tahu benda yang ditanyakan itu bentuknya mudzakkar atau mu'annas, karena nanti berbeda. Gitu ya, karena angkanya nanti akan berbeda tergantung bendanya muannas atau mudzakkar. Dulu kita pernah mencatat mudzakkar dan muannas ya. Mudzakkar. Yang dimaksud dengan mudzakkar di sini bendanya. Jadi kalau bendanya mudzakkar maka kita akan ikut aturan angka mudzakkar. Kemudian nanti ada untuk muannas. Muannas yang dimaksud sama bendanya ya.
Jadi yang dimaksud muzakkar dan muannas ini nanti kembali ke bendanya. Untuk satu, untuk benda muzakkar kita sudah pernah menghafal dulu satu, wahidun. Dua, isnani. Kemudian untuk tiga, salah satun. Nah ini untuk yang muzakkar 3 sampai 10-nya justru salah satun. Kayaknya mu'anas ya, ada tamar butohnya ya. Untuk benda, ingat di sini yang dimaksud adalah bendanya. Ya. Kalau bendanya muzakkar, nanti 3-nya justru pakai tamar butoh. Dulu kita pernah menghafal ya. Wahidun, isnani, salah satun. 4-nya arba'atun. Kira-kira cukup nggak? Sebentar. Cukup ya. Silakan dulu Bu ya, biar nggak numpuk banget nanti. Tiganya salah satun. 4. 5. Khamsatun. 6. Sittatun. 7. Sab'atun. 8. Samaniyatun. 9. Tis'atun. 10. Asyaratun. Kemudian untuk mu'annas nanti satunya pakai takmar ya. Jadi kalau muzakkar 1 2 nggak pakai takmar buto, 3 sampai 10-nya pakai takmar buto. Nah, benda mu'annas nanti kebalik. Untuk benda mu'annas 1 2-nya pakai takmar, pakai ciri perempuan. Afwan, untuk satunya pakai tamar buto, ciri perempuannya. Untuk ciri 2-nya pakai ta maftuha ya, isnatani, karena dia bersambung dengan alif. Isnatani. 3-nya justru nanti malah hilang tamar butohnya ya. 3-nya menjadi salasun. 3, afwan. Saya dekatkan Bu ya biar cukup. Bentar.
3, salasun, 4, arba'un, 5, khamsun. Jadi tinggal dibuang ta marbutohnya ya. Khamsun 6, situn 7, sabaun. Untuk 8 bukan samaniyun tapi samani. Ya, ya-nya disukunkan saja. Samani. Kemudian 9, tis'un, 10, asrun. Ya, ini adatnya. Lalu bagaimanakah penggunaannya kalau mau kita tambahkan benda? Kalau mau kita tambahkan benda, kita harus paham konsep pembagian isim ditinjau dari jumlahnya yang ada masuk kategori mufrad. Jadi sebelum ke sini kita pahami dulu konsep mufrad untuk benda jumlah 1, kemudian musanna untuk benda jumlah 2, kemudian jamak. Yang mana jamak ini nanti akan terbagi menjadi 3. Ya. Ya, jamak nanti ada 3. Jamak apa saja? Jamak mudzakkar salim. Ya. Jamak sendiri nanti akan terbagi menjadi 3. Ada sebagi di sini ya. Ada yang kategorinya jam'un jam'ul mudzakkar as-salim. Ya. Kemudian nanti ada kategorinya muannas as-salim. Yang ketiga ada kategorinya jamak taksir. Jam'u taksir ya. Untuk mufrad kita nanti juga harus memahami konsep marfu, mansub dan majrur. Masih ingat apa itu marfu? Masih ingat marfu? Marfu yang bentuk dasarnya adalah dhammah. Di antaranya jadi fa'il. Kemudian mansub yang bentuk dasarnya adalah fathah. Bentuk akhirannya ya. Bentuk akhirannya fathah. Kemudian majrur yaitu bentuk akhirannya kasroh gitu. Jadi sebelum masuk ke penggunaan angka dan bendanya, maka kita pahami dulu konsep mufrad, musanna, jamak, yang mana nanti setiap isim kan punya bentuk akhir yang berbeda-beda. Ada yang marfu, ditunggalnya biasa pakai dhammah. Ada yang mansub, ditunggalnya pakai fathah. Ada yang majrur, ditunggalnya pakai kasroh gitu. Kok tadi kita ada contoh kolamun jadi kolaman, nanti majrurnya jadi kolamin gitu contohnya ya. Nah, sekarang kita buat contoh dulu mufrad. Tadi contoh kata mudarrisun. Mana mudarrisun? Guru. Mudarrisun, seorang guru. Nah, kalau kita sebut mudarrisun, berarti ini hanya menunjukkan satu orang. Karena bentuk dia tuh tunggal, gitu ya. Jadi saat ada yang mengatakan mudarrisun, man fil fasli,
mudarrisun. Oh, berarti cuma ada satu guru gitu ya. Kita langsung paham jumlahnya ada satu. Nah, untuk marfu'nya di antara marfu kita baru belajar satu ya. Kalau jadi subjek ya. Kalau jadi subjek dia harus marfu. Nah, di sini mudarrisun. Ini sudah saya urutkan ya untuk contohnya ya. Mudarrisun. Nah, kita sudah belajar kalau jumlah 2 kita tambahkan apa? Alif dan nun. Untuk menjadi jumlah 2 dari tunggal tinggal kita pindahkan huruf-hurufnya sama persis. Mimnya doma, dalnya fathah, ro-nya kasro. Nah, sinnya yang domatain ini, domatainnya kita rubah, kita ganti dengan alif dan nun. Menjadi mudarrisani. Nanti sama semua seperti itu ya. Mudarrisun 1. Kalau sudah mudarrisani ya berarti 2. Manfil fasli mudarrisani. Oh, langsung kita nangkep 2 orang guru gitu ya. Kita coba dulu merubah dari tunggal ke musanna dulu ya. Mudarrisun mudarrisani, thalibun thalibani, muhandisun muhandisani, muallimun muallimani, muslimun mukminun sahih. Mudah? Insyaallah ya. Jadi dari tunggal ke musanna itu perubahannya semua diangkut hurufnya ya. Semua hurufnya diangkut beserta harokatnya kecuali harokat terakhir. Kalau yang harokatnya terakhir domatain berarti kita ganti dengan alif dan nun. Perubahannya di sini untuk 2. Untuk jamaknya gimana? Nah, untuk mudarrisun dia ini jamak dia akil ya, dan kebetulan dia juga perubahannya menggunakan jamak muzakkar salim. Untuk perubahan nanti kita memang banyak juga yang berubahnya ke jamak taksir. Meskipun secara umum kalau berakal menggunakan jamak muzakkar salim. Laki-laki berakal banyak menggunakan jamak muzakkar salim, meskipun nanti ternyata banyak juga yang menggunakan jamak taksir. Jadi memang tetap sistemnya menghafal ya. Nah, untuk jamaknya nanti kalau jumlahnya sudah 3 lebih dari mudarrisun mudarrisani ini nggak boleh lagi kita pakai 2 ini, harus berubah ke bentuk jamak. Untuk jamak muzakkar salim ini juga sama, huruf di tunggal kita angkut semua. Mim doma, dal fathah, ro kasro, terakhir ada sin. Nah, setelah sin ini nanti untuk jamak muzakkar salim akan ada tambahan waw dan nun. Mudarrisuna. Nah, tapi tambahan waw dan nun ini kalau tunggalnya pakai doma. Ingat, ini sebaris semua ini marfu. Ini sebaris ini semua dalam kondisi marfu. Kalau yang tunggalnya pakai musananya pakai alif nun. Mudarrisun, mudarrisani, mudarrisuna. Nah, sekarang kita coba ngerubah dulu. Ya. Mufrad, muhandisun, muhandisani, muhandisuna. Muallimun, muallimani, muallimuna. Sahih. Muslimun, muslimani, muslimuna. Mudah? Salah, alhamdulillah. Nah, untuk mansub tandanya kan fathah ya. Jadi ibu-ibu nanti langsung memahami saja ya, kalau apa nggak pakai tanwin berarti pakai alif lam, kalau pakai tanwin berarti nggak pakai alif lam. Nah, untuk mansubnya nanti dari mudarrisun ya tinggal kita ganti harokatnya menjadi mudarrisan. Untuk tunggal mudah. Mudarrisun, mudarrisan. Tinggal berubah harokatnya saja. Kamudarrisan fil maktabi, ada berapa guru di kantor gitu ya. Berubah.
Tapi kalau fil maktabi mudarrisun. Di kantor hanya ada satu guru. Nah, mudarrisan ini kondisi mansub tadi ya. Nah, untuk duanya sama seperti tadi juga. Semua huruf ditunggal. Intinya perubahan dari tunggal ke musanna itu mudah. Karena semua hurufnya tinggal kita angkut. Ya, kita bawa semua sama. Nah, tapi untuk mansub nanti setelah sin nggak boleh kita pakai alif lagi. Kita pakainya ya, menjadi mudari saini. Perubahannya jadi pakai huruf ya. Ya. Yang pakai fathah nanti jadi pakainya ya kalau jumlahnya 2. Yang jama hurufnya juga sama. Kita pindahkan semua. Hurufnya sama, mudari. Sampai huruf sin ini, huruf terakhirnya kan huruf sin ya, aslinya. Mudari. Nah, tapi untuk yang wawu, nanti mansubnya berubah jadi pakai ya juga sama. Yang bedain apa? Yang bedain kalau 2 nunnya sebelum ya pakai fathah. Kalau jama sebelum ya pakai kasroh, nunnya fathah. Kebalik. Ya. Sama-sama pakai ya, cuma harokatnya pindah. Kalau 2 fathah dulu baru kasroh. Kalau jama kasroh dulu baru fathah. Ini menunjukkan jamak. Ya. Semua fathatain ditambahin alif kecuali takmar butoh. Gitu ya. Jadi yang kita belajar tajwid nanti ada mad iwad. Ya. Mad iwad itu ya, Van. Mad iwad itu kan nanti kalau kita baca waqaf jadi 2 harokat. Kenapa jadi 2 harokat? Karena kan ada tambahan alif. Gitu ya. Kecuali takmar butoh. Gitu. Jadi semua fathatain selalu ada penambahan alif kecuali takmar butoh. Hamzah juga kecuali semua fathatain ditambahkan alif kecuali takmar butoh. Tidak usah ditambahkan alif. Jadi cukup fathatain saja. Untuk hamzah ditambahkan alif enggak? Hamzah juga sama ditambahkan alif selama tidak diawali dengan alif. Tapi kalau sebelum hamzah ada alif, jangan dikasih alif. Cukup fathatain. Hamzah itu enggak boleh diapit dengan 2 hamzah. 2 alif ya. Kalau ini kaidah penulisan. Jangan pusing di sini. Ya. Dihapus aja atau kasih contoh ini kalau ngaji. Ya. Fokus yang ini dulu ya. Ini penulisan aja. Pokoknya kalau fathatain ada tambahan alif kecuali tamar butoh. Hamzah kalau sebelumnya ada alif berarti nggak boleh alif. Tapi kalau sebelumnya nggak ada alif berarti kasih gitu ya. Nggak tenang. Ada yang minta contoh. Nah kalau suruh kasih contoh yang ini mana ya? Saya lupa. Ada yang mau bisa kasih contoh nggak? Kelupaan saya. Kalau yang ini banyak sama. Oh iya. Kalau ini contohnya kata sawah juga sama, nggak ada alifnya ya. Apa sebelumnya ada alif? Aduh, contohnya nanti ya Bu ya. Saya lupa yang ini. Kecuali ada yang mau bantu saya. Ada yang mau bantu contohnya untuk ini. Nanti aja ya. Kita fokus ke sini dulu deh. Ya. Kita lanjut ke sini dulu. Nah, lanjut sekarang ke bentuk yang ketiga, yaitu majrur.
majrur. Kalau tunggal mudah, tinggal kita rubah saja dari mudarisun menjadi mudarisan menjadi mudarisin. Pakai kasroh. Nanti bentuk musananya gimana? Nah, bentuk musananya nanti akan sama. Ini. Saya kasih sama dengan di sini. Sama. Menjadi mudar risaini. Kalau di tunggal punya 3, ada an, dan in. Tapi kalau di musanna punya 2 aja, antara ani atau aini. Ya. Di musanna cuma punya 2 bentuk. Jamaknya gimana? Jamaknya juga nanti sama. Menjadi mudarrisina. Sama-sama menggunakan, ya, yang perlu kita ingat harokatnya. Kalau 2 fathah dulu baru kasroh. Kalau jamak kasroh dulu baru fathah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Banyak menghafal Bu, banyak baca. Bedakan yang mana dulu? Afwan. Jamak ini ya. Yang bedakan ini. Membedakan apakah dia mudarisaini ini masuk kategorinya mansub atau majrur. Membedakannya harus memahami kalimat secara sempurna. Gitu. Karena kan setiap perubahan bentuk akhir itu punya faktor penyebab. Gitu. Yang sudah kita pelajari, di antara isim kalau marfu dia jadi fa'il. Kalau jadi fa'il dia harus marfu. Zahaba mudarrisun. Yadhabu mudarrisun. Yaktubu mudarrisani. Gitu ya. Yajlisu mudarrisuna. Jadi subjek. Kalau jadi objek baru mansub. Gitu. Jadi harus kapan kita bisa bedain mudarisain ini mansub atau majrur, mudarisin ini mansub atau majrur, kita harus baca kalimatnya secara sempurna. Gitu. Kalau mansub diantaranya jadi objek. Saya melihat seorang guru. Yang melihat kan saya, berarti guru adalah yang dilihat, berarti jadi objek. Anzuru mudarrisan. Anzuru mudarrisaini, anzuru mudarrisina. Gitu. Nanti kalau majrur kita baru 1 kalau ada harfu jar saja. Azhabu ila mudarrisin. Azhabu ila mudarrisaini. Azhabu ila mudarrisina. Gitu. Jadi untuk membedakannya ini karena mansub dan majrur sama, maka kita harus lihat kalimatnya secara sempurna. Harus paham kedudukan setiap kata. Gitu, karena setiap perubahan pasti punya faktor penyebab. Gitu. Lain pernah? Insyaallah. Kita lanjut. Ya. Kalau yang jamak, iya. Kalau yang kategorinya jamak muzakkar salim, meskipun majrur, nunnya tetap fathah karena yang jadi tanda jar sebenarnya huruf ya-nya. Nah, karena nanti huruf nun ini sebenarnya bisa hilang. Tapi ini karena pemula jadi masih saya kasih ani, aini. Tapi nanti kalau sudah tingkat selanjutnya yang saya kotakin cuma alif sama ya. Nunnya ini bisa hilang. Yang ini juga saya kotakin hanya waw dan ya saja karena nun itu bisa hilang. Di posisi tertentu nunnya hilang. Gitu ya. Tapi proses kalau sekarang cukup seperti ini dulu. Ani, aini, una, ina. Itu dulu perubahannya. Ya. Kita lanjut ke bentuk jamak yang kedua, yaitu jamak muzakkar, jamak muannas salim. Nah, untuk jamak muannas salim
Ini juga sama saja, kita harus tahu perubahan yang namanya marfu. Untuk tunggalnya doma atau doma tain, mansub tunggalnya pakai fathah atau fathah tain, majrur tunggalnya menggunakan kasroh atau kasroh tain, itu ya. Jadi marfu itu apa sih? Marfu itu kosakata yang punya tanda akhiran rofa. Di antara tanda rofa adalah doma. Mansub itu kosakata yang punya akhiran, bentuk akhiran nasab. Di antaranya adalah fathah. Majrur kosakata yang punya akhiran jar. Di antaranya adalah kasroh. Kenapa kita sebut di antara? Karena kan kalau musanna tanda rofanya pakai alif. Jamak muzakkar salim tanda rofanya pakai waw. Atau mau langsung ditandain ya-nya saja. Tambah bingung. Asli. Ini yang asli. Ya. Maksudnya biar tahu. Gitu. Apa-apa, tambah pintar ya. Makin dikasih tekanan untuk berpikir yang positif, tambah pintar, tambah sehat, saraf-sarafnya terus tumbuh ya, biar nggak bantet otaknya ya. Habis ini kan nyantai di rumah ya, masak-masak, bersih-bersih ya. Kita di sini aja berpikir dengan kerasnya ya. Nih, saya ulangi ya. Marfu itu adalah kosakata yang punya tanda akhiran rofa. Di antara tanda rofa adalah doma. Contohnya pada isim mufrad, tanda rofanya pakai doma. Tadi saya bilang di antaranya doma karena nggak semua marfu doma. Di musanna tanda marfunya ternyata pakai alif. Di jama tandanya pakai waw. Gitu. Mansub itu apa? Yaitu kosakata yang punya akhiran tanda nasab. Di antara tanda nasab adalah fathah. Contohnya pada tunggal ini mudarisan. Ya, kan hanya di antara, enggak semuanya pakai fathah. Ternyata di musanna pakainya iya. Di jama muzakkar salim pakainya iya. Gitu, perubahannya fokusnya pada ya-nya. Ya. Kemudian majrur kosakata yang punya tanda akhiran jar. Di antara tanda jar adalah kasroh. Contohnya pada tunggal mudarisin, tapi enggak semua tanda jar kasroh. Makanya kalau menghafal di awal itu jangan kalau ada harfu jar jadi kasroh, tapi menjadi majrur, yaitu punya tanda jar. Di antaranya kasroh, karena enggak semuanya jadi kasroh. Contohnya di musanna jadinya iya. Di jama muzakkar salim juga jadinya iya. Fahim tunah? Insyaallah. Kita lanjut ya. Bentuk yang kedua dengan jama muannas salim. Contohnya adalah kata, kalau tadi ada mudarrisun, muannasnya menjadi mudarrisatun. Ya, untuk muannasnya kan tinggal kita tambahkan tamat butuh. Kalau dia berupa sifat, profesi, itu tinggal kita tambahkan tamat butuh. Mudarrisun, mudarrisatun, muallimun, muhandisun, isatun, gitu ya. Tobibun, tobibatun. Mudarrisatun, marfu'nya untuk tunggal sama pakai doma. Nanti musannanya gimana? Musanna sama. Musanna tuh mau akil, ghairu akil, mau muzakkar, mau muannas, semuanya perubahannya sama. Kalau marfu berarti tandanya pakai alif. Hurufnya semua kita bawa, jangan ada yang ditinggal.
Tapi huruf ta marbutohnya kita ganti dengan ta maftuhah. Karena mau kita sambung dengan alif. Gitu ya. Tapi huruf semua utuh. Dari tunggal ke musanna huruf semua utuh. Harokat juga sama. Mudarisa. Tapi karena bertemu dengan alif ya jadi pakai fathah biar bisa dibaca untuk kesesuaian. Kemudian nunnya untuk semua musanna nunnya kasroh. Jadi dari mudarisatun yang awalnya pakai domah berubah jadi pakai alif sama. Pokoknya kalau musanna tuh enak. Musanna tuh sama semua. Mau akil, ghair akil, muannas, muzakkar, semua perubahannya sama. Kalau marfu tinggal kita ganti domahnya pakai alif. Kalau nun semua kasroh. Untuk musanna. Jamaknya untuk mudarisatun dia punya jamak bukan jamak mudzakkar salim tapi dia ikut jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu apa? Yaitu jamak yang perubahan dari tunggal ke jamaknya nanti tetap sama, ta marbutohnya tinggal diganti dengan alif dan ta. Ta marbutoh kita ganti dengan alif dan ta. Ini. Ya, kalau jamak mudzakkar salim itu yang akhirannya waw nun atau ya nun. Sebelumnya domah jadi una. Kalau jamak mudzakkar salim jadi nah. Nah, kalau jamak muannats salim dari ta marbutoh kita rubah menjadi alif dan ta. Harokatnya cuma punya dua antara domah atau kasroh. Itu ya. Jadi dari mudarisatun hurufnya semua tetap sama dulu. Mudarisa sampai sebelum ta marbutoh mandek dulu karena ta marbutoh mau kita ganti. Kita ganti dengan alif dan ta. Ya, sampai ta marbutoh ini kita mandek. Nah, kemudian mudarisa ta marbutoh kita ganti alif ta. Harokatnya domah. Jadi tanda rofaknya jamak muannats salim pakai domah. Makanya cara bacanya nanti panjang pendeknya perlu. Kalau enggak nanti jadi sama banget sama mufrad. Mudarrisatun, mudarrisatun. Gitu. Kalau kita bacanya sama pendek kan jadi sama. Mudarrisatun, mudarrisatun. Ya. Jadi jamak muannats salim itu apa? Dari tunggal ke jamak sama. Namanya salim. Kalau salim-salim itu berarti dari tunggal, baik ke musanna ke jamaknya tinggal kita angkut. Tinggal perubahan akhirnya saja. Nah, untuk muannats salim yang kita rubah adalah ta marbutoh menjadi alif dan ta. Dan untuk yang marfu tandanya pakai domah. Jadi kita tambahkan alif dan ta dulu, kemudian harokatnya kita kasih domah. Gimana? Masih mudah? Untuk mansubnya sama seperti tadi muzakkar, yaitu mansubnya pakai fathah. Mudarisatun menjadi mudarisatan. Ya, yaitu tandanya pakai fathah. Nanti ke musannanya sama persis. Ingat, musanna tuh sama persis. Nggak peduli laki perempuan, nggak peduli berakal atau tidak berakal. Kalau di sini pakai ya, mansubnya di sini juga nanti sama pakai ya. Mudarrisataini. Kan menunjukkan jumlah dua. Mudarrisataini sama ya, ingat. Untuk jumlah dua tuh sama semua. Ani, aini, nanti di akhir juga sama aini, sama. Untuk musanna ya.
Yang berubah-ubah tuh yang beda-beda di sini yang jamak yang perlu kita menghafal gitu ya. Kalau musanna cukup kita pahami rumusan. Tapi kalau jamak selain rumusan juga kita harus menghafal kosa kata gitu. Nah, untuk jamaknya nanti sama. Mudarrisa. Nah, tinggal harokatnya. Ternyata untuk mansub nggak pakai fathatain, pakainya kasrotain. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu mendapati alif dan ta, ibu-ibu misalnya baca Quran, baca ada alif berakhiran alif dan ta, tapi kok harokatnya fathatain, berarti ini bukan jamak muannas salim. Gitu ya. Contohnya kata amwatan. Amwatan. Amwatan ini kan kalau pakai alif lam amwat. Akhirannya kan alif dan ta. Tapi tanya fathah. Amwatan tanya fathah. Atau aswatan, suara. Ini kan alif dan ta. Kalau kita kasih alif lam kok menjadi aswata. Ada alif dan ta. Tapi tanya kok fathah. Berarti ini bukan jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu kalau dhammah atau kasroh. Gitu ya. Jadi enggak semua alif ta jamak muannas salim. Ada yang bukan jamak muannas salim kalau dia berharokat fathah, karena kalau berharokat fathah nanti terhitungnya sebagai asli gitu ya. Sampai sini bisa dipahami dulu? Masih bisa nerima? Ayo kita lanjut ya. Yang mana? Ini. Tanda nasabnya pakai kasroh. Ditambahin alif ta dulu, baru kemudian dikasih harokat kasroh. Tadi kan di awal kita sudah sebutkan mansub itu punya tanda akhiran nasab. Di antara tanda akhiran nasab adalah fathah. Kenapa di antara? Karena enggak semua tanda nasab fathah. Ada yang pakai ya, ada yang pakai kasroh, ada yang pakai fathah juga. Nah, di sini kita dapati 3 bentuk. Mansub ada yang pakai fathah di tunggalnya. Ada yang berubah pakai ya di musannanya bentuk 2. Ada yang berubah jadi kasroh di jamak. Gitu ya. Jadi enggak semua mansub itu fathah. Ada yang tanyakan dulu? Iya, harus gitu. Karena kalau enggak nanti ketika kita masuk nanti masuk ke bab naat man'ut, itu kalau kita biasa ngafalin fathah, kasroh, doma, itu nanti salah. Nanti akan bingung sendiri. Jadi dari awal sudah paham betul. Marfu diantaranya doma, diantara. Majrur diantaranya fathah, diantara ya majrur diantaranya kasroh. Cuma diantara aja, masih ada yang lain-lain gitu. Kenapa ditekankan seperti ini? Karena nanti akan berkaitan terus dengan kaidah-kaidah yang lain. Dan kalau sekarang masih belum nyantol banget, nanti kalau masuk ke kaidah yang lain, insya Allah akan memahami sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi jangan langsung down, nggak usah ya. Karena nanti juga di kaidah-kaidah yang lain akan kita pelajari terus loh ini. Kita masuk ke naat man'ut, kita pelajari lagi, kita ulang lagi. Mubtada khobar kita ulang lagi, terus akan diulang gitu ya. Jadi nggak usah pusing dulu. Ya, kita lanjut ya. Pusing boleh tapi mutung yang nggak boleh ya. Yang menyerah itu yang nggak boleh, pusing boleh.
Putus asa ya nggak boleh ya. Majrurnya sama untuk mufrad mudah marfu doma mansub fathah majrur kasroh. Nah, musannanya nanti sama ya, untuk musanna sama. Majrurnya berarti pakai ya. Mudar taini. Sama ya. Nah, untuk jamaknya juga nanti sama. Mudar risatin. Nah, jadi nanti kalau kita mendapatkan alif dan ta berharokat kasroh, kalau kita mendapati alif dan ta berharokat kasroh, punya dua kemungkinan, bisa jadi mansub, bisa jadi majrur. Tahu dari mana mansub, tahu dari mana majrur? Ya kita baca kalimatnya dulu secara sempurna, gitu. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Belum? Nah, kita lanjut ke bentuk jama yang ketiga ya. Tadi jamanya kan ada 3. Jama mudzakkar salim wan. Jama muannats salim yang ketiga namanya jam'u taksir. Nah, kalau jama taksir ini namanya jama yang tidak beraturan. Kalau tadi kan sama-sama salim. Ya, jama mudzakkar salim, jama muannats salim. Apa yang dimaksud dengan salim? Salim itu beraturan. Salim itu selamat. Selamatnya apa? Dari tunggal ke musanna ke jama hurufnya sama. Hurufnya sama, yang berubah cuma akhirannya saja. Ini yang disebut dengan salim, gitu ya. Jadi kalau salim itu dari tunggal ke musanna ke jama, huruf-hurufnya masih sama semua urutannya, kecuali terakhirnya saja yang berubah. Tapi kalau jama taksir ini nggak beraturan. Hurufnya nggak beraturan. Bisa jadi nanti hurufnya jadi pindah. Ya, bisa jadi nanti perubahannya, bisa jadi ada pindah huruf, bisa jadi mungkin nanti ada penambahan huruf, bisa jadi juga berubah harokat. Kalau ini kan harokat juga tetap sama kan? Dari tunggal ke jama, hurufnya sama, harokatnya sama, yang berubah cuma terakhirnya aja. Tapi kalau jama taksir ini namanya jama yang tidak beraturan. Ini yang kita memang harus menghafal. Memang ada pola-polanya, tapi tetap aja selalu ada yang keluar dari pola tersebut. Jadi ujung-ujungnya tetap aja menghafal, gitu. Dan untuk jama mudzakkar salim ini juga nanti bisa untuk manusia, untuk akil, ya, untuk ghair akil, untuk semua. Kalau jama mudzakkar salim ini khusus untuk yang berakal. Kalau jama muannats salim bisa berakal, bisa juga tidak berakal, gitu ya. Tapi biasanya rata-rata bentuknya adalah muannats. Tapi kalau jama taksir bisa muannats, bisa mudzakkar, bisa akil, bisa ghair akil, kompleks. Jadi memang harus menghafal. Menghafalnya nggak perlu setiap hari ngafalin terus, dengan banyak baca aja nanti bisa terbiasa. Ya, dengan banyak baca nanti bisa terbiasa, kita paham, oh ini kok dari tunggalnya berubahnya jauh ya, oh berarti ini jamanya jama taksir, gitu. Contoh kata tolibun artinya apa? Siswa, murid. Kita tetap bagi dulu ya, marfu, mansub, dan majrur. Contoh kata tolibun artinya siswa. Kalau sudah disebut man fil fasli, siapa di kelas, tolibun berarti hanya satu siswa. Sudah.
Jadi nggak usah ditambahin kata satu pun sudah menunjukkan satu. Jadi untuk jamak taksir marfu'nya dengan tunggal dulu ya, kita masih bahas. Tolibun tunggal dengan doma. Musananya gimana? Musananya nanti sama. Ini perlu digaris nggak? Iya. Biar nggak. Tolibun. Nanti jumlah duanya gimana kalau marfu yang dengan doma? Sama. Ada tambahan apa? Alif dan nun. Domahnya berubah menjadi alif. Tolibani. Marfu'nya pakai alif ya, tanda rofanya pakai alif. Nah, jamaknya yang paling umum digunakan adalah menggunakan jamak taksir. Jadi bukan tolibuna, bukan tolibatun, tapi tulabun. Nah, tahu dari mana tulabun? Kok berubahnya jauh? Ya dari menghafal, lihat kamus memang. Ya. Ada kamus jamak taksir. Kamus jamak taksir, nah itu ya ada yang punya. Nah, coba perhatikan dari tolibun. Tolibun kan huruf pertamanya huruf to. Huruf keduanya alif, ketiganya lam, keempatnya ba. Berubahnya jadi ya. Saya tulis dulu tolibun. Huruf pertama to, kedua alif, ketiga lam, keempat ba. Perubahan kejamannya menjadi tulabun. Huruf pertama to, huruf kedua lam, huruf ketiga lam, huruf keempat alif, huruf kelimanya ba. Dari 4 huruf berubah jadi 5 huruf. Huruf alifnya jadi dari yang setelah huruf to berubah ke setelah huruf lam. Nah ini kan perubahannya berarti nggak beraturan. Dari tunggalnya, biasanya kan kita tunggal itu ya tinggal kita angkut aja semuanya. Kalau ini kan berubah. Nah maka ini perubahan yang nggak beraturan ini disebut dengan jamak taksir. Mama istilahnya jamak taksir. Kalau di sini berarti perubahannya ada penambahan huruf yaitu di huruf lam. Ada perubahan di harokat juga. To dari fathah jadi doma. Lam dari kasroh jadi fathah. Ini kan nggak beraturan kan berarti. Maka disebut istilahnya namanya jamak taksir. Perubahannya lihat kamus, menghafal. Ya, meskipun ada beberapa wazan dia punya beberapa pola tapi tetap saja ada yang keluar dari pola tersebut. Gitu ya. Nah, untuk jamak taksir marfu'nya nanti mudah. Pakai doma. Tolibun, tolibani, tulabun. Tanda akhirannya tetap dengan doma sama. Lalu mansubnya sama seperti yang sebelumnya yaitu dengan tanda fathah. Toliban. Musananya gimana? Sama saja. Jadi tolibaini. Berubah menjadi huruf ya. Jamaknya tetap dengan tulab tapi harokatnya jadi fathah. Enak Bu? Tulabun, tulaban, marfu dengan doma, mansub dengan fathah. Sama, cuma berubah harokat akhirannya saja. Ya ingat fathatain ditambahkan alif penulisannya. Majrurnya tunggalnya pakai kasroh, tolibin. Nanti musananya sama menjadi tolibaini. Pakai ya. Jamaknya pakai kasroh. Ada yang ditanyakan?
Mansub kalau fathah. Kalau fathatain di akhir tambahkan alif kecuali huruf takmar putoh. Nah, silakan kalau yang mau ditanyakan dulu. Nanti baru kita ke sana kalau sudah paham ini. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Belum ada? Kita ke angka berarti ya. Ini enggak kita hapus biar nanti bisa merujuk ya. Kita ke angka. Kita masuk ke angka. Di sini muzakkar, muannas. Yang kita masuk muzakkar dan muannas adalah kembali ke benda. Contohnya di sini ada mudarrisun, mudarrisatun dan thalibun ya. Contoh untuk muzakkar kita ambil satu. Mau saya ambil semua nggak cukup ya papan tulisnya. Jadi saya ambil satu aja ya. Satu dulu dengan mudarrisun. Ada satu orang guru, mudarrisun muzakkar. Berarti kita masukkan ke angka yang kita tulis di kanan ini ya. Untuk 1 dan 2 benda dulu. Meskipun mudarrisun artinya sudah satu orang guru, tapi kalau mau kita tambahkan angka lagi biar lebih jelas, maka angkanya kita letakkan di belakang. Kalau di bahasa Indonesia kan satu guru. Satu guru atau apa? Kalau kita artikan satu persatu kan guru satu gitu ya. Jadi kebalik ya dengan bahasa Indonesia ya. Jadi untuk 1 dan 2 bendanya dulu baru angka. Jadi namanya nanti ma'dud. Ma'dud itu namanya benda. Bendanya yang berbilang. Istilahnya nanti ma'dudun. Baru adadun. Adad itu bilangan atau angkanya. Untuk 1 dan 2, kalau bahasa Indonesia kita kan 1 pulpen, 2 pulpen, 3 pulpen, semuanya benda adatnya dulu, angkanya dulu. Tapi kalau bahasa Arab berbeda. Untuk 1 dan 2 angka dikasih di belakang. Bendanya dulu. Qalamun wahidun, kursiyun wahidun, maktabun wahidun, kitabun wahidun, gitu. Kebalik ya dengan bahasa Indonesia. Tapi ini hanya pada 1 dan 2. Mudarrisun wahidun. Kalau 2 guru gimana? Kembali ke sini tadi. Kita kan mudarrisun pakainya marfu ya, domah. Maka kita ambilnya yang marfu juga, mudarrisani. Menunjukkan jumlah 2, kita tambahkan alif dan nun. Mudarrisani. Mudarrisanis nani. Kita ucapkan mudarrisani saja sudah jumlahnya 2. Tapi kalau mau lebih jelas lagi tambahkan angka mudarrisanis nani. Alifnya ini hamzahnya hamzah wasal, jadi kalau di tengah nggak usah dibaca. Kalau menghafalkan berdiri sendiri dibaca wahidun isnani. Tapi kalau dia sudah nyambung dengan kata sebelumnya, maka ini nggak perlu dibaca, langsung mudarrisanis nani, gitu ya. Khusus jumlah 2, 1 dan 2 ma'dud dulu baru adad, bendanya dulu baru angka. Dan nanti kemarin kita sudah belajar naat man'ut ya. Bendanya nanti man'ut disifati. Adatnya nanti disebut dengan na'tun sifat. Kalau sifat berarti kan harus sama. Samanya apa? Ini kalau marfu, benda marfu, angka marfu. Mudarrisun wahidun, mudarrisan wahidan.
mudarrisin wahidin. Harus sama. Kalau marfu dengan marfu. Nanti kalau mansub ya, mansub semua, majrur ya majrur semua. Gitu ya. Nanti itu kalau masuk ke naat man'ut ya. Cuma sekarang saya jelaskan simpelnya saja sedikit saja dulu. Mudarrisani tadi kan pakai alif ya. Berarti marfu. Maka angkanya juga harus ikut makanya di sini isnani. Pernah dulu waktu kecil menghafalnya wahidun satu, isnaini dua. Nah, isnaini itu nanti kalau jadi mansub atau majrur gitu. Kenapa di sini sekarang kita menghafalkannya pakai isnani? Karena di atas kita sudah pakai wahidun marfu. Isnani marfu juga pakai alif. Salah satu narbatun sampai ke bawah kan kita pakai yaun marfu. Itu ya. Jadi karena di sini mudarisani marfu maka isnani marfu. Jadi sama-sama pakai alif. Ini disebut dengan naat man'ut. Kemarin sudah saya jelaskan simpel sedikit ya. Ini sedikit lagi. Naat man'ut sampai kita akhir juga nanti akan belajar ketemu terus. Jadi nggak usah khawatir kalau masih belum terlalu paham. Ada terus ya. Ada terus ya sampai akhir. Bahasa Arab itu kaidahnya nanti akan terulang-ulang terus gitu ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Kita belajar harfu jar, kita baca dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas juga ada. Gitu ya. Naat man'ut juga sama nanti dari awal sampai akhir juga ada. Jadi jangan gampang putus asa karena semuanya akan terulang-ulang lagi ya. Jadi untuk 1 dan 2 nanti harus sama. Kalau berarti pakai an pakai an, in pakai in. Mudarisani kalau pakai alif ya dia juga pakai alif. Mudarisani senani. Kalau pakai ya dua-duanya nanti sama-sama pakai ya. Mudarisainis naini gitu. Untuk khusus 1 dan 2 harus sama. Mu'anas gimana? Sama. Kita pakai mudarisatun ya. Untuk mu'anas juga sama kaidahnya 1, 2. Bendanya dulu, baru angka. Mudarisatun. Duanya mudar. Risa. Tambahkan alif dan nun. Nih. Kenapa? Karena sama-sama marfu. Mudarisatun wahidatun. Mudarisatan wahidatan, mudarisatin wahidatin. Untuk 2, mudarisatanis natani. Kalau pakai majrur atau mansub, mudarisatainis nataini gitu. Kaidahnya sama persis. Yaitu apa? Ma'dud dulu. Ma'dudun. Kalau nggak hafal nggak apa-apa. Intinya ini adalah bendanya. Baru kemudian adadun. Bilangannya. Kalau nggak hafal istilahnya nggak apa-apa. Karena nanti juga akan saya ulang-ulang terus lama-lama hafal. Kayak sekarang sudah hafal marfu, mansub, majrur. Udah hafal kan ya? Karena terulang-ulang terus, jadi nggak usah pusing ngafalin ininya, nggak usah pusing ngafalin istilahnya, karena nanti akan terulang-ulang terus. Madudnya bendanya nanti akan menjadi man'ut, yaitu yang disifati. Adatnya akan menjadi naat, yaitu sifat. Karena kaidahnya ikut naat man'ut, maka naat harus ngikutin man'ut terus. Kalau man'utnya marfu dengan doma, nanti wahidatunnya juga marfu gitu. Kalau marfu, mansub, majrur, gitu. Ya, jadi naatnya harus ngikutin terus gimana bentuk man'ut. Namanya sifat kan melekat sama yang disifati gitu ya. Jadi harus sama. Itu khusus untuk 1 dan 2. Sekarang 3 sampai 10. Masih ada waktu tambah?
Bapak Ustazah, ini soalnya nggak bisa dituakan ini Ustazah. Oh gitu ya. Bingung ya? 2 minggu lagi nanti bingung lagi. Iya, kita lanjut dulu ya. Nah, kalau tadi ini batasan kaidah 1 sampai 2. 3 sampai 10. Jadi angka dalam bahasa Arab itu kompleks. Dan kalau nggak paham di awal sekarang masih nggak apa-apa karena akan terus terulang ya. Nah, untuk 3 sampai 10 ini baru seperti bahasa Indonesia, angka dulu baru benda. Jadi kalau 3 sampai 10 kebalik. 3 sampai 10 itu nanti adatnya dulu baru ma'dud. Jadi bilangannya dulu baru benda. Ini nggak usah saya tulis bahasa Indonesianya lagi ya. Nah, kemudian adatnya nanti harus jadi mudhof. Ini kalau mudhof nanti saya jelaskan nanti ya. Pokoknya kalau sekarang mudhof itu apa? Mudhof itu berarti kosakatanya nggak boleh dikasih alif lam. Mudhof itu berarti kosakatanya nggak boleh dikasih alif lam. Sekarang ini aja dulu karena waktu juga ya mepet, dan nggak boleh dikasih tanwin. Ini mudhof. Mudhofun. Ya. Kalau 3 sampai 10 angka dulu baru benda. Angkanya harus jadi mudhof. Nggak boleh dikasih alif lam, nggak boleh dikasih tanwin. Salah satu arba'atun sampai asaratun, ada yang nggak sesuai nggak? Dengan kaidah mudhof? Ada, yaitu pakai berarti semua tanwin kita buang. Salah satu, arba'atu, khamsatu, sittatu, sab'atu, samaniyatu, tis'atu, asyaratu. Baru jadi mudhof. Ya, harus sesuai ya, jangan ngarang-ngarang sendiri, ikut teori. Ya, ini juga sama. Untuk mu'annas juga sama, adat dulu baru ma'dud. Kalau adat jadi harus jadi mudhof, nggak boleh dikasih tanwin. Berarti harus ada yang kita buang nggak di sini? Ya, berarti salah. Khamsu, untuk samani jangan dipaksakan samani, tetap khusus 8 ya, nggak perlu dijelaskan sekarang, pokoknya sekarang diingat aja 8 sama ini 9 asru. Kalau sudah kita jadikan mudhof, baru deh dia bisa jadi angka untuk 3 sampai 10. Bendanya, ma'dudnya harus kita rubah ke bentuk jamak. Tadi bisa jadi jamak mudzakkar salim, muannats salim, jamak taksir. Dan dia harus tadi harus kita ini dulu ya, mudhof ilaih dulu. Adatnya jadi mudhof, madudnya harus jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu apa? Mudhof ilaih itu berarti harus majrur. Majrur ada yang pakai kasroh. Majrur ada yang pakai kasroh, ya. Kasroh ada yang pakai kasroh, ada yang pakai iya. Untuk jamak. Kalau jamak mudzakkar salim berarti pakai ya, jamak muannats salim berarti pakai kasroh. Kalau jamak taksir berarti pakai kasroh. Bendanya harus majrur. Dan satu lagi, dia kita rupakan ke bentuk jamak. Ya. 3 sampai 10 kita pakai jamak. 3 sampai 10 aja. Setelah 10 nanti beda lagi. 3 sampai 10 aja yang pakai jamak. Ya. 3 sampai 10 pakai jamak, mudhof ilaih dan harus majrur. Ya. Salah satu mudar
Jamaknya mudarrisun apa? Mudarrisun, jamaknya mudarrisuna. Tapi kalau pakai waw kan marfu. Sekarang kita harus yang majrur, maka harus jadi gitu. Jadi mudarrisina. Gitu. Jadi pakai salah satu mudarrisina sampai ke 10 sama semua. Nanti Ibu tulis sendiri ya. Sampai ke 10 sama semua menjadi mudarrisina. Yaitu pakai bentuk jamak kemudian jadi mudhof ilaih, berarti harus majrur. Ibu sudah dapat 2. Kapan isim harus majrur? Kalau terletak setelah harfu jar sama kalau jadi mudhof ilaih. Itu ya. Kemudian yang muannas, ini juga sama. Ma'dudnya harus jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih teorinya harus majrur. Bendanya karena 3 sampai 10 kita jadikan jamak. Mudarrisatun jamaknya menggunakan jamak muannas salim. Mudarrisatun jamaknya mudarrisatun. Tapi karena 3 sampai 10 harus jadi mudhof ilaih majrur, kita ambil yang ini majrur. Mudarrisatin. Salasu mudarrisatin sampai ke 10. Mudarrisatin. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanya. Ayo, silakan kalau ada yang mau ditanya. Ya, gak apa-apa, dinikmati pusingnya. Yang penting nggak putus asa, nggak langsung mandek. Ya, semangat. Karena nanti akan keulang-ulang terus ya, keulang-ulang terus. Ayo kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ini rumusannya ini. Ditulis yang rapi di buku masing-masing ya. Tulis yang rapi catatannya. Berarti kita masih belum tuntas juga ya, mulakhos taraqib masih 2 lagi. Nanti insya Allah 2 pekan yang akan datang. Nah, sudah Bu fotonya. Ayo kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup. Belum ada? Ya? Iya. Tazunu pakai ta. Berarti kamu, anta, domirnya anta. Coba kita lihat ya. Surah Al-Qiyamah. Mana? Sebentar kita cari dulu. Wa tazunnu ayyuf ala biha faqira. Ia mengira. Kalau di sini di Al-Qur'an 25 diartikan dengan iya, mereka yakin. Gini. Kembalinya ke ini domirnya hiya, Bu. Tazunnu di sini domirnya hiya. Kembali ke ayat sebelumnya. Wa wujuhu yauma idzin. Wujuh jama dari wajhun, wajah-wajah. Jadi wajah-wajah mereka. Nah, kembali ke mereka. Maka, jadi ini bukan domir anta, tapi domir hiya. Kenapa pakai domir hiya? Karena wujuh jama ghair akil dengan tunggal muannas atau jamak taksir. Jamak taksir itu bisa pakai tunggal muannas untuk jamaknya.
Gitu ya. Jadi kembali ke ayat sebelumnya. Ini PR ya. Nanti saya masukkan tes. Iya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan lagi. Gak ada? Belum? Iya, Bu. Satu orang aja. Biar lebih jelas. Kalau nggak pakai wahidun artinya sudah satu. Tapi maksudnya biar kita bisa tahu cara penggunaan kalau kita mau menambahkan wahidun itu gimana. Biar tahu cara penggunaannya, Bu. Dan juga nanti bisa fungsinya sebagai penegas. Gitu. Kadang gini, nanti kalau seandainya mudarisun kan sudah satu, terus ngapain kita ngafalin dari wahidun isnani gitu ya. Nah, ini biar tahu penggunaannya. Gitu. Kalau untuk jumlah satu dan penggunaan angka. Kalau mau kita tambahin lagi dengan lebih jelas lagi angkanya jumlahnya satu wahidun, maka bendanya dulu baru angkanya. Gitu ya. Jadi nanti Bu Yani kalau mau ngomong, berbicara gitu atau menulis, mudarisun saja artinya ya sudah satu. Tapi Bu Yani mau lebih jelas lagi, tambahkan wahidun boleh, tapi wahidunnya nggak boleh di depan, wahidunnya di belakang. Gitu. Bedanya ya. Tapi kalau 3 sampai 10 angkanya duluan yang di depan. Iya. Cara penggunaan angka. 1 dan 2 benda dulu baru angka. 3 sampai 10 angka dulu baru benda. Gitu ya. Jadi hari ini kita belajar adad, ma'dud, bilangan dan bendanya. Untuk mengetahui penggunaan adad ma'dud, kita harus mengetahui dulu perubahan isim ditinjau dari jenisnya. Ada mufrad, ada musanna, ada jama. Jama sendiri nanti terbagi lagi jadi 3. Jama mudzakkar salim, jama muannats salim, jama taksir. Kemudian yang perlu kita ketahui juga adalah perubahan bentuk akhir. Ada marfu, mansub, majrur. Kenapa harus kita ketahui? Karena 1 dan 2 kaidahnya nanti naat man'ut harus sama. Kalau marfu bendanya adatnya marfu. Mudarrisun wahidun, mudarrisan wahidan, mudarrisin wahidin, mudarrisatun wahidatun, mudarrisatan wahidatan, mudarrisatin wahidatin. Kalau 2 mudarrisanis nani marfu, mansub dan majrur. Mansubnya mudarrisan mudarris. Keburu-buru banyak orang lewat sudah mau taklim ya. Duanya mansub mudari sainis naini, majrurnya mudari sainis naini. Yang musanna mansub mudari satainis nataini, majrur mudari satainis nataini. Naat man'ut jadi harus sama dari sisi rofa, nasab dan jar. Tapi kalau 3 sampai 10 kebalik, angka dulu, adat dulu baru ma'dud. Adatnya menjadi mudhaf, nggak boleh dikasih alif lam. Di akhiran nggak boleh dikasih tanwin. Bendanya menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih teorinya harus majrur, punya akhiran tanda jar. Kalau bendanya kategorinya dirubahnya ke jama mudzakkar salim berarti tanda jarnya pakai iya. Kalau muannats salim berarti pakai kasroh. Kalau jama taksir berarti pakai kasroh. Ya, nanti akan terulang. Kita sampai akhir buku ini baru nyampe bab 3. Sampai akhir buku ini tuh ada adat ma'dud. Jadi akan terulang-ulang terus. Nanti lama-lama akan hafal ya. Nanti lama-lama akan hafal. Amin. Semoga Allah mudahkan untuk semuanya. Kita akhiri dulu dengan hamdalah dan doa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.